Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke natural resources. Kalau aset tetap tadi sudah selesai ya, yang plan aset. Depresiasi. Kalau di natural resources namanya ada pengurangan nilai dari aset sesuai dengan masa manfaat. Kalau di plan aset namanya depresiasi, tapi kalau di sumber daya alam atau aset berupa natural resources itu namanya depletion. Kalau ini depresiasi, depreciation ya. Kalau yang di intangible asset namanya amortisasi ya. Amortization. Nah, untuk depresiasi kita sudah mempelajari 3 metode ya. Metode straight line atau garis lurus, kemudian metode unit activity, dan metode double declining balance ya. Nah, untuk depletion kita akan langsung ke slide. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Natural resources atau lebih tepatnya extractable natural resources ya, sumber daya alam yang diekstrak atau diolah. Nah, itu contohnya sudah saya jelaskan juga, seperti oil, minyak, gas, dan mineral ya. Di IFRS sendiri juga didefinisikan nih yang kategori extractable natural resources itu seperti apa. Nah, kita sebagai akuntansi kaitannya adalah kita mencatat depletion-nya ya. Depletion-nya adalah mengalokasikan nilai cost ke pengeluaran secara rasional dan sistematik ya, sesuai dengan masa umur dari aset ya. Kalau untuk natural resources extractable namanya depletion. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Jadi di sini diilustrasikan ada perusahaan namanya Lane Coal Company ya. Jadi ini perusahaan pertambangan, pastinya menginvestasikan 50 million dolar Hong Kong. Diestimasikan memiliki 10 juta ton ya barang tambang dan tidak ada nilai sisa. Oke. Jadi dia sudah mengesal dan menjual 400.000 ton barang tambang batu bara ya, coal. Kemudian perusahaan ini mencatat depletion, pengeluaran depletionnya sebagai berikut. Nah, 50 juta itu untuk 10 juta ton. Maka kalau 1 tonnya berapa, maka harus dibagi 10 juta, ketemunya 5 dolar cost-nya ya per ton. Nah, ternyata tonnya, unit activity-nya 800.000. 5 ton dikali 800.000 maka 4 juta untuk depletion tahun itu. Sudah, pencatatannya sama seperti depresiasi tapi namanya depletion expense. Kemudian akumulasi depresiasinya menjadi accumulated depletion sebanyak 4 juta ya. Jadi harus menggunakan unit activity kalau di sumber daya alam extractable. Oke, udah gitu aja untuk natural resources. Nah, ini contoh kalau di financial position atau neraca. Di bagian asetnya pencatatannya coal mine ya, barang tambang berupa batu bara 50 juta. Di bawahnya dalam kurung less atau dikurangi ya, accumulated depletion 4 juta, maka nilainya langsung 46 juta dolar Hong Kong. Ini kalau di bagian aset yang sebelah kirinya pencatatannya seperti ini, langsung akumulasi depletionnya di bawahnya si asetnya. Oke, sekarang setelah kita mempelajari aset tetap atau plan aset, natural resources atau sumber daya alam, sekarang kita masuk ke intangible asset atau aset tidak berwujud ya, aset tidak kelihatan. Nah, contohnya udah pernah saya kasih tahu ya, seperti hak cipta, hak paten ya, right to hak, privilege, competitive advantage ya, paten, copyright, goodwill udah saya jelaskan juga apa itu goodwill, trademark ya, merek dagang, franchise, merek franchise, dan lisensinya itu tidak kelihatan atau tidak berwujud, makanya namanya intangible asset. Pencatatannya sedikit berbeda, ini namanya amortisasi ya, amortization ya. Jadi proses amortize menjadi expense ya, kurang lebih sama seperti depresiasi. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Jadi similar atau hampir sama dengan property, plant, equipment,
tapi IFRS membolehkan revaluasi ya atau penilaian kembali terhadap aset tidak berwujud ini ke fair value atau nilai wajar ya, nilai yang sewajarnya di pasar. Nah, kecuali untuk goodwill. Goodwill itu yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Goodwill ini hanya dicatat ketika the entire business, semua bisnisnya dijual. Nah, perusahaan mengklasifikasikan amortisasi, amortisasinya ini diakui sebagai amortization expense ya. Jadi dia termasuk expense operating atau operasional, pengeluaran operasional masuk ke income statement. Nah, itu bedanya dengan yang lainnya. Nanti saya kasih contoh. Nah, ini hak paten udah saya jelaskan. Ini kayak gini, kasih contoh yang perusahaan. Di sini ada National Labs ya, perusahaannya National Laboratorium, membeli atau purchase hak paten. Harganya costnya $720.000. Kemudian perusahaan ini National ini mengestimasi masa manfaat dari paten itu ya ke dalam 8 tahun. Jadi mereka estimasi atau meramalkan hak paten ini punya masa manfaat ya selama 8 tahun. Kemudian perusahaan 31 Desember dicatat amortization expense 90.000. Nah, kreditnya paten ya, paten 90.000. Begini jurnal kalau di intangible asset. Berbeda dengan tadi di resources sama plan aset, dia cuma depletion expense ya. Bawahnya akumulasinya. Tapi kalau di di intangible asset, amortization expense di debit, di kreditnya nama intangible assetnya ya. Mana tadi? Oke, jadi ini. Nah, kalau di sini paten, sudah catat paten 9.000. Oke. Bagaimana dengan copyright, trademark, franchise, goodwill? Nah, goodwill ini termasuk lokasi yang strategis, hubungan dengan customer yang baik, karyawan yang punya skill bagus-bagus, produk yang berkualitas. Semua itu menjadi bisa dinilai ketika the entire bisnisnya dibeli oleh orang. Jadi perusahaan kita mau dibeli, maka kita harus bilang atau kita nilai kita punya goodwill $500.000, kita masukkan ke aset ketika itu mau dijual ya, masukkan ke aset supaya nilai bisnisnya bertambah, nilai perusahaan yang dibeli itu bertambah. Oke, jadi masuknya ke expense ya. All R&D cost, semua research and development cost, semua biaya riset dan pengembangan ditulis sebagai expense ya ketika terjadi ya. Karena ini hubungannya biasanya perusahaan-perusahaan laboratorium ya, atau LIPI atau laboratorium atau farmasi ya, yang punya banyak intangible asset seperti ini. Biasanya untuk perusahaan yang di luar itu hanya goodwill saja, trademark ya, copyright. Tapi untuk paten biasanya ini di bidang pertanian atau bidang kedokteran atau bidang ya research and development gitu ya, R&D. Ini ilustrasi, nama perusahaannya Laser Scanner Company ya. Menghabiskan $1 juta untuk riset, $2 juta untuk pengembangan produk baru ya. $2 juta cost untuk pengembangan ini, development cost ini, 500.000-nya terjadi lebih awal ya untuk feasibility technological. Jadi terjadi setelah di demo atau didemonstrasikan ya. Sorry tadi suaranya hilang. Nah, untuk development cost yang 1.500.000 ya, yang untuk demonstrasi itu cost tersendiri ya. Nah, untuk development expense itu masuk expense karena dia termasuk bagian development sebelum teknologinya jadi, sebelum risetnya selesai. Jadi uji kelayakan itu ya untuk dalam proses membuat teknologi itu. Stop setelah teknologi jadi, didemonstrasikan, artinya sudah jadi
Nah, makanya dia dibedakan. Untuk cost development itu 1.500.000 jadi sendiri, tidak digabung dengan development expense ya. Ini contohnya ya, tergantung perusahaannya juga biasanya mencatat jurnalnya seperti apa. Oke. Ini untuk di statement of financial position pencatatannya seperti ini. Goodwill and intangible asset. Goodwill nilainya berapa, trademarknya berapa. Kemudian untuk aset tetap, property plant equipmentnya dicatatnya seperti ini. Oke, akumulasi depresiasinya ini kalau semua aset tadi punya ya perusahaannya, dibandingkan. Oke, ini analisa. Oke, udah selesai untuk plan aset, natural resources, dan intangible asset. Saya akhiri materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.